Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humaira dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B semester 4, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wahyu sebagai dasar dan sumber hukum Islam, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Jefik Zulfikar Hafid MH. Untuk mempersingkat video ini, saya akan langsung memulai menyampaikan materinya. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menyampaikan 7 poin yang nantinya akan saya sampaikan pada video ini. Poin pertama yaitu pembuat hukum adalah Allah. Yang kedua, sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang ketiga, definisi dalil nakli. Yang keempat, sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi. Yang kelima, posisi dan peran wahyu sebagai sumber hukum Islam. Yang keenam, kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Dan yang terakhir, ketujuh, perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah. Yang pertama atau poin yang pertama adalah pembuat hukum adalah Allah. Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern sebagaimana telah berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja sekarang. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut senantiasa bisa mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Semakin maju cara berpikirnya, maka suatu masyarakat tersebut akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Kemajuan tersebut dapat menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut itu sangat perlu untuk dipecahkan. Nah, syariat Islam dan atau khususnya hukum Islam itu dapat dibuktikan tidak bermasalah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, karena pada dasarnya ilmu datangnya dari Allah, yang mana hukum Islam diciptakan untuk kemaslahatan umat bersama dan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dari zaman ke zaman. Poin yang kedua itu sifat dan karakteristik dari hukum Islam. Sifat dan karakteristik dari hukum Islam itu tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tujuan dari sifat dan karakteristik hukum Islam itu adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum Islam baik dari sisi materi maupun pengaplikasiannya dalam masyarakat tersebut. Nah, sifat dan karakteristik hukum Islam itu ada 9. Yang pertama, universal. Jadi maksud dari universal di sini itu baik dari sisi ajarannya maupun manfaatnya dalam masyarakat. Jadi manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh satu golongan saja, tetapi dapat dirasakan oleh berbagai golongan, dari yang berkulit putih sampai berkulit maupun yang berkulit hitam. Yang kedua itu sempurna. Dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan global. Hal ini mencegah adanya bid'ah dan kemudaratan. Yang ketiga itu elastis, artinya hukum Islam itu mudah dibentuk dan mudah kembali ke asal semulanya. Selanjutnya itu dinamis, artinya hukum Islam itu memiliki tabiat yang mumpuni dan banyak manfaatnya. Yang selanjutnya itu sistematis. Sejumlah doktrin dalam hukum Islam itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, dan hubungannya itu sangat tegas dan erat. Selanjutnya itu hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran itu tidak memberatkan, dan selanjutnya itu hukum Islam itu ditetapkan atas realitas, artinya sifatnya itu realitas berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada. Selanjutnya itu sanksi yang didapatkan dari hukum Islam itu didapatkan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir itu ta'abudi dan ta'akuli. Poin yang selanjutnya adalah definisi dalil nakli. Dalil nakli sendiri adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya itu sanksi duniawi dan ukhrawi. Sanksi secara duniawi itu diberikan kepada manusia baik perorangan maupun kolektif,
yang berlaku di masyarakat tersebut. Contohnya apabila ada satu orang yang menebang hutan secara besar-besaran tanpa memperdulikan ekosistem dan lingkungan di sekitarnya, maka akan terjadi maka akibat dari hal tersebut akan banjir bandang atau tidak erosi. Nah, akibat dari itu tuh tidak hanya dirasakan oleh orang yang menebangnya itu, tetapi juga dirasakan oleh banyak orang. Ini yang dimaksud dengan sanksi bersifat perorangan dan kolektif. Selanjutnya itu posisi dan peran wahyu sebagai sumber hukum Islam. Posisi dan peran wahyu itu di sini ada 6: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qaul as-Sohibi, Amal Ahli Madinah, dan Syaru man Qoblana. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Al-Quran adalah sumber hukum pertama Islam, sumber hukum pertama dan utama bagi umat Islam, di mana Al-Quran itu dijadikan pedoman paling utama yang dimana umatnya itu harus berpedoman teguh terhadap Al-Quran. Yang kedua itu As-Sunnah. As-Sunnah yaitu jadi Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyampai ajaran Al-Quran, diberi otoritas oleh Allah SWT untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Yang terakhir itu ijma, artinya kesepakatan semua ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menentukan suatu perkara. Poin selanjutnya adalah kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Kaidah-kaidah dalam hukum Islam itu ada 2, yaitu kaidah fikhiyah dan kaidah usuliyah. Kaidah fikhiyah itu dasar-dasar fikih dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk teks undang-undang yang ringkas, sedangkan kaidah usuliyah itu penyederhanaan dari usul fikih. Jadi hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya itu poin terakhir yang saya jelaskan adalah perbedaan antara kaidah fikhiyah dan kaidah usuliyah, yaitu ada 2. Secara umum, kaidah usul itu hanya berhubungan dengan lafaz-lafaz yang dalalahnya terhadap hukum, sedangkan kaidah fikih berhubungan dengan entitas hukum-hukum tersebut. Dan perbedaan yang kedua yaitu kaidah usul adalah cara menggali hukum syara yang praktis, sedangkan kaidah fikih itu kumpulan hukum-hukum yang serupa hanya kembali pada satu hukum yang sama. Demikian video yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.